Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bu Elis kabarnya gimana nih pagi ini? Gimana kabarnya, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak Santoso. Pak Santoso sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Bu Elis. Nah, ngomong-ngomong nih, Bu, kita kan kemarin sudah ada kesepakatan ya kalau rencananya kita pagi ini akan berbincang-bincang lagi nih, menyambung masalah mungkin waktu minggu lalu kita kan belum selesai nih, Bu. Kira-kira percakapan apa lagi nih yang untuk pagi ini kita bisa laksanakan, Bu? Iya Pak Santoso, begini nih pada pertemuan kali ini saya ingin membahas Pak. Saya bingung gitu ya dengan siswa satu ini. Saya kan mengajar di kelas 5 Pak. Tapi di jam pertama itu siswa ini terus satu siswa ini kalau datang sudah dalam keadaan tidak aktif gitu Pak. Contoh kecilnya pasti sudah dalam keadaan mengantuk. Padahal kan harusnya masih di jam pertama ya Pak. Masih aktif-aktifnya, masih semangat-semangatnya. Saya bingung dengan siswa ini. Kenapa dia seperti itu begitu Pak? Dan menurut saya usia anak di kelas 5 itu harusnya masih dalam tumbuh kembang yang sangat pesat gitu, baik kelincahannya, kesemangatannya, kegesitannya gitu, koordinasi, keseimbangan itu harusnya dalam keadaan yang masih dalam tumbuh kembang yang sangat pesat. Tapi kenapa anak ini seperti ini begitu Pak? Jadi saya ada masalah di sini Pak Santoso. Oh, jadi begitu ya, Bu, masalahnya. Jadi anak datang ya di pagi hari mestinya dia fresh, semangat, nggak taunya kok malah dia ini ngantuk, lesu, malas. Jadi antusiasme untuk belajar kayaknya kurang gitu ya, Bu Ilis ya. Iya, seperti itu, Pak. Jadi saya bingung sendiri gitu, Pak. Nah, sekarang maunya Ibu apa kira-kira dengan harapan Ibu ketika anak datang ke sekolah ya, datang dalam keadaan aktif, fresh, segar, bersemangat dan tidak ngantuk begitu ya Bu kira-kira Bu yang Ibu harapkan Iya, saya gitu ya? pengennya seperti itu, Pak. Anak itu harusnya datang sudah dalam keadaan aktif, fresh, segar. Inginnya saya seperti itu, Pak San. Oh, baik. Jadi dalam bincang-bincang kali ini sebenarnya apa Bu yang ingin Ibu capai, apa yang Ibu ingin harapkan dari percakapan diskusi pada pagi hari ini dan hasilnya sesungguhnya percakapan ini menghasilkan sesuatu yang seperti apa yang maunya Ibu kira-kira begitu Bu? Gimana Bu? Iya, jadi saya kepinginnya gitu ngobrol dengan Pak Santoso ini mendapatkan pemecahan masalah gitu Pak dari masalah saya ini gitu. Jadi bagaimana caranya siswa saya yang sering ngantuk ini menjadi aktif kembali, menjadi semangat, tidak malas-malasan seperti teman-temannya yang lain aktif loh Pak, semangat gitu. Jadi saya pengennya siswa saya yang satu ini ya seperti teman-temannya yang lain begitu Pak. Baik, baik. Jadi kalau boleh saya semacam tangkap dari pembicaraan Ibu ya pagi ini, maunya Ibu di akhir percakapan ini mendapatkan solusi kan gitu ya Bu ya. Jalan Iya, iya betul keluar Pak. agar anak yang sering datang pagi sudah ngantuk bisa aktif, bersemangat, tidak malas-malasan lagi. Gitu ya Bu kira-kira Bu ya. Iya, begitu Pak. Nah, Bu, saya ingin tanya sedikit boleh ya Bu ya dengan Ibu. Kira-kira Boleh. nih, menurut Ibu ya kan, kriteria anak yang dikatakan anak aktif itu yang seperti apa sih Bu? Menurut gambaran Ibu itu yang seperti apa? Oke. Jadi nih Pak, kalau menurut saya di usia anak kelas 5 itu antara rentang usia 10 sampai 12 tahun itu ya harusnya memiliki kriteria aktif paling tidak dia itu tidak meletakkan kepalanya di atas meja begitu Pak. Begitu datang ya paling tidak kepalanya tegak, kemudian semangat mengikuti proses pembelajaran yang sedang saya lakukan dengan penuh semangat, riang gembira, begitu keinginan saya, Pak. Oh gitu, baik-baik. Jadi menurut Ibu, kriteria anak yang aktif itu datang ke sekolah dengan penuh semangat, lincah, dan riang gembira, serta aktif dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu sampaikan di kelas. Begitu Bu ya, kira-kira Bu ya? Betul, Pak. Nah, menurut Ibu, indikator anak yang dikatakan anak aktif yang seperti apa, Bu? Kalau boleh tahu, Bu, seperti apa, Bu? Iya, menurut saya nih Pak, indikator anak yang aktif itu ya
paling tidak begitu datang itu tidak mengantuk gitu Pak. Jadi di jam pertama itu ya harusnya masih keadaan fresh, barusan mandi di rumah kan segar gitu ya. Jadi ya tidak ngantuk. Itulah ciri saya, kalau menurut saya anak yang aktif seperti itu Pak Santoso. Oh ya, jadi indikator anak yang aktif nih, kalau yang saya tangkap dari Ibu adalah anak yang tidak mengantuk pada saat datang atau berada di dalam kelas saat Ibu dalam menyampaikan materi di kelas, gitu ya. Nah, kira-kira nih Bu, yang membuat siswa itu mengantuk pada saat di kelas itu apa Bu? Apa Ibu pernah nggak menggali kenapa anak di kelas itu ngantuk Bu? Iya, mungkin ya Pak ya, kalau menurut saya ini siswa tersebut itu tidak aktif, barangkali nih Pak, belum sarapan gitu ya. Kemudian bisa jadi nih malam harinya dia begadang nonton TV-nya sampai larut malam, atau main HP tanpa dikontrol oleh orang tuanya gitu. Jadi saking keasikannya gitu Pak, jadi bablas sampai malam. Kemudian atau bisa jadi juga Pak dari proses pembelajaran yang saya lakukan gitu. Mungkin siswa tersebut bosan dengan pembelajaran yang saya lakukan, begitu Pak. Oke, baik. Jadi anak tersebut ngantuk karena bisa jadi perutnya kosong gitu ya Bu ya, atau lapar. Terlalu asik nonton TV di malam hari ya, berlebihan jamnya, saatnya tidur belum tidur. Atau main HP hingga terlena tidur bahkan larut malam. Begitu ya Bu kira-kira menurut Ibu ya? Iya, begitu Pak. Menurut saya mungkin seperti itu Pak. Nah, sekarang apa yang bisa Ibu lakukan agar anak berangkat sekolah dan sudah sarapan ya di pagi hari ya mungkin di rumahnya dan bisa masuk ya ke sekolah tepat waktu, kemudian mengatur waktu saat nonton TV, ya artinya tidak terlalu malam dan main game itu bisa dibatasi saatnya main game misalnya waktunya ada dan mungkin tidurnya tidak terlalu larut malam gitu. Apa yang Ibu bisa lakukan itu Bu? Mungkin ini ya Pak, saya akan mencoba mengingatkan siswa dengan cara bersama siswa saya berkolaborasi Pak, membuat keyakinan kelas ya Pak ya, di kelas gitu, dengan mengangkat nilai menghargai diri sendiri begitu Pak. Mungkin dengan membuat keyakinan kelas saya bisa mengingatkan siswa untuk sarapan sebelum berangkat sekolah, mengontrol dirinya pada saat nonton TV, mengontrol dirinya pada saat main game, begitu Pak. Atau saya juga bisa menghubungi orang tua siswa Pak, agar mengontrol si anak gitu ya untuk sarapan sebelum berangkat sekolah dan mengontrol kegiatan siswa sebelum tidur. Mungkin itu Pak yang bisa saya lakukan untuk tetap bisa mengontrol siswa saya menjadi lebih aktif lagi. Oke, baik. Nah, sekarang lebih lanjut, Bu. Bagaimana sih, Bu, cara Ibu mengingatkan? Tadi kan Ibu selalu kan menghubungi orang tua nih, supaya untuk bisa Ya. mengontrol anak itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana cara Ibu mengingatkan siswa, kemudian orang tua untuk sarapan, kemudian manajemen waktu untuk tidur di malam hari, tidak nonton TV terlalu malam, kemudian main game barangkali enggak terlalu malam, sehingga nanti paginya bisa fresh datang ke sekolah. Bagaimana cara Ibu? Iya, iya jelas saya kembali mengingatkan siswa karena tadi saya sudah membuat keyakinan kelas bersama siswa, jadi setiap harinya saya akan mengingatkan siswa kembali untuk tetap menghargai nilai diri sendiri. Bisa jadi kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama siswa kan motivasinya datang siswa tersebut ya Pak ya. Jadi lebih mudah terdorong dari dirinya untuk menghargai dirinya sendiri sehingga siswa bisa mengontrol dirinya baik pada saat main HP atau nonton TV atau mengisi perutnya Pak sebelum berangkat sekolah. Kemudian saya juga bisa menghubungi orang tua lewat telepon Pak, saya langsung telepon saja atau kalau memang orang tuanya sedang sibuk, sedang tidak bisa mengangkat telepon saya hubungi lewat chat, mungkin begitu Pak, lewat WhatsApp. Mungkin itu bukan untuk mengingatkan siswa.
Seperti itu, Pak. Wah, itu sepertinya cocok sekali, Bu, mengingatkan siswa dengan menggunakan keyakinan kelas. Karena memang siswa ini kan di kelas ya, kebanyakan seharian setengah hari lah sebelum di rumah ya. Itu bagus banget untuk apa ya, untuk keyakinan kelas. Nah, karena hal ini bisa menjadi motivasi internal bagi siswa tersebut. Nah, kemudian dengan menghubungi orang tua siswa akan terjalin hubungan kerjasama yang ya tercipta keakraban, tercipta sebuah pembelajaran yang tentunya bahwa pembelajaran itu tidak serta-merta hanya anak dan guru, tetapi bagaimana keterlibatan orang tua dalam hal pendidikan anak ini. Karena kalau di sekolah mungkin bisa dikatakan kita selaku pendidik atau guru yang mungkin bertanggung jawab, tapi ketika sudah di rumah itu kan kembali ke orang tuanya. Begitu ya Bu, kira-kira Bu ya? Iya, betul begitu, Pak. Saya pengennya seperti itu. Nah, sekarang terkait dengan siswa yang aktif, yang tadi Ibu sebutkan adalah siswa yang bersemangat, kan gitu ya, dengan suasana proses pembelajaran di dalam kelas. Kira-kira agar siswa tersebut tidak bosan dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan di kelas, ya biar kelihatan semangat dalam proses belajar. Apa yang Ibu lakukan? Kira-kira seperti apa, Bu? Betul, Pak. Terkait dengan siswa yang mengantuk tadi itu mungkin karena dia bosan dengan suasana pembelajaran di kelas, Pak. Saya mungkin akan mencoba mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Dengan pembelajaran berdiferensiasi tentunya saya akan melayani kebutuhan siswa, Pak. Baik dari segi kebutuhan belajar siswa, dari gaya belajarnya siswa tersebut, apakah termasuk ke audio, visual, atau kinestetik. Dengan harapan saya, Pak, di pembelajaran berdiferensiasi itu siswa lebih aktif dan bersemangat. Seperti itu, Pak San. Oke, jadi Ibu akan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, agar kebutuhan siswa berdasarkan gaya belajar akan terlayani. Begitu ya Bu, kira-kira Bu ya? Iya, Santoso. Nah, sekarang apa yang akan Ibu lakukan untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi? Ya, artinya Ibu tahulah berdiferensiasi yang seperti apa, ya kan? Nah, agar siswa itu semakin aktif dan bersemangat. Kira-kira model seperti apa Bu yang Ibu terapkan di kelas nantinya? Dari pembelajaran berdiferensiasi menyiapkan berbagai macam konten ya Pak, karena kan berdiferensiasi itu harus menyiapkan konten, proses, dan produk yang bisa melayani kebutuhan siswa. Jadi tentunya saya yang pertama akan menyiapkan berbagai macam konten, baik buku, bisa juga video-video dari unduhan di YouTube, atau gambar-gambar peta konsep Pak, yang dari konten. Kalau untuk dari segi proses diferensiasi yang akan saya lakukan melalui kerja kelompok, melalui diskusi. Kemudian untuk produknya Pak, yang akan saya coba siapkan pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini yaitu siswa bisa mengumpulkan produk atau hasilnya itu bisa lewat gambar, kemudian peta konsep, atau berupa nyanyian. Bisa juga karena kemarin kita baru saja belajar di materi pantun, Pak. Siswa juga bisa mengumpulkan produknya dalam bentuk pantun. Mungkin seperti itu, Pak, implementasi pembelajaran berdiferensiasinya. Wah, sangat menantang sekali ya Bu. Ibu udah membuat model atau rencana pembelajaran Ibu di dalam kelas, yaitu bentuk pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, Ibu, dari percakapan yang telah kita lakukan bersama ini, saya tadi sambil nyatet nih Bu, sambil merangkum apa yang Ibu lakukan agar siswa aktif saat mengikuti pembelajaran. Nah, nanti tolong ini saya bacakan ya. Kalau nanti kira-kira kurang pas, nanti mohon dikoreksi Bu. Kita nih saling berbagi ya Bu. Yang pertama, Ibu akan mengingatkan siswa dan orang tua di rumah untuk sarapan sebelum berangkat ke sekolah dan mengontrol waktu tidur di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, di kelas Ibu akan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi agar kebutuhan siswa dari gaya belajarnya akan terlayani. Begitu ya Bu kira-kira dari percakapan kita tadi. Iya Pak. Itu dua cara yang mungkin akan saya lakukan Pak.
Baik. Nah, yang kedua, cara yang akan Ibu lakukan kira-kira menurut Ibu yang paling mungkin ya, yang paling mungkin akan dikerjakan terlebih dahulu dari dua hal tadi, Bu? Atau diaplikasikan dari dua hal tadi yang mana, Bu, yang kira-kira bisa lakukan dalam minggu-minggu ini, Bu? Mungkin yang paling berhasil ya Pak ya, saya tentunya mengingatkan siswa terlebih dahulu Pak. Mencoba bertanya kenapa dia tidak aktif itu, saya juga mengingatkan bahwa sebelum berangkat sekolah itu harusnya sarapan loh nak, seperti itu mungkin. Kemudian saya juga akan mengingatkan siswa untuk mengontrol dirinya sebelum tidur itu paling lambat tidur itu harusnya ya jam 9 malam untuk siswa SD gitu, jangan melebihi waktu itu. Kemudian saya akan menghubungi orang tuanya Pak. Kenapa penyebab anak ini tidak aktif dalam sekolah tadi itu, saya akan hubungi bisa lewat telepon, bisa lewat WhatsApp. Itu mungkin hal yang akan saya lakukan dalam minggu-minggu ini Pak Santoso. Wah, luar biasa Bu ya. Ini saya sangat setuju Bu. Itu yang pertama Ibu lakukan adalah komunikasi dulu dengan orang tua. Sebelum Ibu melaksanakan pembelajaran yang luar biasa tadi, Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Luar biasa. Saya sangat setuju. Oke, karena mohon maaf nih Bu, karena waktu kita ini terbatas ya. Kita akan akhiri percakapan atau diskusi pagi ini. Dan kebetulan saya juga ada jam nih Bu untuk di kelas 6-nya. Ya, siapa tahu bermanfaat. Begitu ya Ibu ya. Ya, oke Pak ya. Alhamdulillah saya dari perbincangan kita hari ini awalnya saya bingung loh Pak Santoso, saya mau cerita sama siapa gitu ya. Ketemu dengan Pak Santoso jadi lega gitu. Yang awalnya saya bingung jadi mendapatkan pemecahan masalah, dapat solusi gitu Pak. Apa yang harus saya lakukan terhadap siswa satu ini gitu Pak, supaya dia lebih aktif lagi. Begitu Pak Santoso. Baik Ibu Elis, terima kasih pertemuan kita kali ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan kalau kita nanti kita cari waktu yang pas ya Bu ya, agar supaya saya coba ingin tanya dari dua hal tadi ya yang saya catat tadi, kira-kira Ibu akan terapkan di kelas seperti apa sih hasilnya, mungkin permasalahan yang timbul nanti apa, kita akan diskusikan di waktu minggu depan. Nanti seperti apa kita sharing ya Bu ya, kira-kira begitu ya. Iya, terima kasih loh Pak atas waktunya, saya sudah mengganggu. Oh ya, nggak apa-apa Bu, terima kasih ya. Mohon maaf nih, saya ada jam nih ditunggu anak-anak. Terima kasih ya, Iya. sampai jumpa besok ya, minggu depan Bu ya. Oke Pak, Sekian, oke terima kasih Bu. semua. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.